Yo santuy people, makin runyam masih dengan persoalan Warkop DKI KW atau Warkopi ya. Ini baru hari ini beberapa jam yang lalu turun berita resmi kalau lembaga Warkop DKI yang asli nih ya meminta Warkopi itu Warkop DKI KW berhenti tampil. Yang gue bingung tuh ini manajemennya kok nggak ada tindakannya gitu. Gue berpikir kayak gitu sebelumnya nih. Ini ada capturean beberapa tweet nih. Kayak ini komentar Ernest Prakasa mengenai soal Warkop DKI plus Warkopi ini nih. Gua rasa orang-orang perlu paham bahwa Warkop KW ini bukan organik atau temen nongkrong, tapi dibentuk dengan sengaja keblek abis. Jadi Ernest ini ngeliat bahwa 3 orang ini tuh bukan temen nongkrong yang organik, yang emang bener-bener nongkrong awalnya gitu. Sedangkan kan Warkop DKI kan awalnya tuh temen nongkrong, satu tongkrongan bikin grup gitu. Kalau ini bisa kita lihat di caps lock ya, dibentuk dengan sengaja dari sini tuh maksudnya dengan tujuan komersil ya, mencari keuntungan oleh siapapun oknum manajernya, itulah manajemennya ya. Gue tadi coba nyari siapa sih manajemennya sih, gue nggak nemu akun Instagramnya ya. Malah tadi sempet gue lihat tuh malah akun pemeran Dononya ini yang lumayan banyak bulian gitu ya di komen-komennya ya. Duh, ini gue pengen ngelurusin, jangan ngebully talentnya gitu. Ini manajemennya nih. Karena tadi gue udah baca berita lengkapnya juga di Antara News. Itu tuh apa ya? Dari lembaga Warkop DKI sebenarnya sudah kayak memberi itikat baik gitu. Ayo monggo sini ngobrol. Kita diskusiin. Tapi nih biar enak kita langsung ke beritanya aja nih ya. Nah, ini dari Antara News kan. Nih beritanya nih. Nah, ini dari Antara News, kita ke beritanya nih. Pernyataan sikap lembaga Warkop DKI atas kemunculan Warkopi. Ini videonya gue belum nemu ya, video hasil zoomnya ya, tapi bisa dilihat di sini Om Indro melakukan jumpa pers ya, jumpa pers melalui Zoom ya dengan Antara News nih. Ini ada poin yang mau gue tunjukin sedikit nih. Karena kalau gue bacain semua ini panjang banget, mungkin nanti santai people yang penasaran bisa langsung ke webnya, ke Antara News, bisa dicek. Ini yang menarik banget yang mau gue bagi, mana nih ya. Nah, ini nih yang mau gue kasih tahu nih. Hana mengatakan pada tanggal 10 September, lembaga Warkop DKI sebenarnya telah menerima email dan surat dari manajemen Warkopi untuk bertemu. Oke, jadi tanggal 10 September kemarin, kurang lebih berarti 10 hari yang lalu, lembaga Warkop DKI yang asli, yang ori itu udah dapat surat elektronik atau email gitu ya dari manajemen Warkopi. Jadi udah dapat email dari manajemen Warkopi atau Warkop KW ya kan, untuk bertemu guna meminta pandangan dan saran terkait munculnya figur-figur yang mirip dengan personil Warkop DKI di stasiun TV swasta. Oke. Akan tetapi Warkopi sudah tampil dahulu di televisi sebelum berkirim surat kepada lembaga Warkop DKI gitu. Jadi posisinya si surat ajakan ngobrol dari manajemen Warkopi juga itu telat hitungannya gitu. Dia ngirim setelah manajemen Warkopi ini, setelah Warkopi ini dia bentuk dan tampil di TV gitu, telat. Harusnya kalau telat pertama permintaan maaf dulu ya gitu kan. Karena sebenarnya udah salah juga sih karena belum minta izin gitu menurut gua nih si manajemen Warkopi ini nih. Lanjut lagi. Lembaga Warkop DKI telah membalas surat dari manajemen Warkopi serta meminta informasi terkait beberapa hal. Seperti apakah sebelumnya telah ada tayangan kepada publik gitu, termasuk di stasiun TV mana aja, serta harapan konkret manajemen Warkopi atas pertemuan yang diusulkan ini apa gitu. To the point gitu. Jadi dari lembaga Warkop pun gak semata-mata marah-marah, gak, dia nanya di TV tampilnya ngapain aja ya gitu, terus di TV mana aja ya gitu, terus tujuan dari Warkopi ini ngajak kita ketemu itu apa, tujuan konkretnya gitu, apakah ingin meneruskan atau melestarikan Warkop DKI aja gitu, atau hanya fokus nyari keuntungan aja gitu. Karena kemarin itu sempet ada kayak mau di take down semua video yang udah tayang di stasiun TV ya, semua video Warkopi ya gitu, tapi belum ada kelanjutan kabarnya. Kita lanjut lagi. Nih dalam surat tanggapan, lembaga Warkop DKI juga meminta agar Warkopi menghentikan dulu kegiatan mereka sampai diskusi selesai. Jadi dari Warkop DKI lu nggak boleh, enggak gitu.
gitu, nggak yang apa ya, nggak yang saklek, lu nggak boleh, enggak. Jadi stop dulu, kita diskusi dulu, maksudnya enaknya gimana. Kalau pure mencari keuntungan mungkin ada bagi-bagi royalti atau kayak gimana, atau harus mengurus hak ciptanya dulu atau hak kekayaan intelektual gitu kan. Jadi mesti jelas dulu nih serah terimanya, aturannya gitu, gimana deal-dealannya, karena ini tuh bukan sembarangan yang diplagiatin tuh legend komedi kan, semua juga udah pada tahu dari generasi ke generasi gitu. Lanjut lagi nih, sayangnya tidak ada tanggapan yang kooperatif dan positif dari manajemen Warkopi. Itu yang akhirnya bikin lembaga Warkop DKI untuk menyetop kegiatan Warkopi di semua TV gitu ya. Maksud gue itu sangat mudah sekali ya untuk lembaga Warkop DKI yang memang sudah senior di dunia entertain gitu ya, untuk calling, oke, TV jangan undang ini dulu ya, masih belum clear rights-nya ya, kalau nggak mau kena masalah tolong diikutin, simple, nggak diundang. Nah kalau nggak diundang kayak gitu, yang repot apa? Talent-talentnya. Si 3 Warkopi itu yang repot. Manajemennya mah ya tinggal cari artis baru. Pertama yang dibully talentnya, karena talentnya yang muncul kan. Sampai tadi gue mencari manajernya, akun Instagram manajernya atau manajemennya belum nemu, karena gue kesel gitu. Yang kena tuh malah talentnya ya. Itu kan udah jelas ya, dipersatukan. Berarti ada ajakan, yuk ikut yuk, bikin yuk gitu kan, digabungin. Ternyata rights-nya belum kelar, brother, hak ciptanya belum kelar, hak kekayaan intelektualnya belum kelar. Yang malu, yang kehilangan rezeki ya talent-talentnya. Padahal dulu sebelum digabung tuh menurut gue mah ya gede-gede aja di sosmednya, endorse pun ada ya nggak. Sekarang malah kayak bisa dibilang di boykot gitu, semi di boykot ya nggak. Tapi lucunya ya, kan berita ini naik juga di Indozone ID nih. Gue cek komen-komennya itu ada lumayan banyak juga netizen yang justru malah menyalahkan pihak Warkop DKI yang asli gitu. Heran aing gitu. Nih kayak gini nih, baru kali ini orang yang baper dan gak seneng sama orang yang mirip dia baperan. Bukan masalah baper gak seneng, bukan, masalahnya dibalik, bukan impersonate ya, ini plagiat ya. Kalau impersonate ya itu it's okay lah, itu salah satu teknik komedi gitu ya. Impersonate aja kadang butuh izin ya enggak. Nah ini plagiat, ngedompleng nama Warkop untuk keuntungan pribadi gitu loh. Jadi bukan masalah baperan, ini masalah etis nggak etis, brada. Kayak gini, lebay kalau mau dapat bagian ngomong kayak gini nih, lebay kalau mau dapat bagian ngomong, diapresiasi dong, namanya mereka mengingatkan kita pada almarhum agar tetap dikenang. Yes, bagus, cuma nggak sesimpel itu, men. Gini, aduh, susah nih, heran juga sama ini plagiat loh urusannya loh, peniru loh. Gimana sih lu udah bikin karya-karya susah banget bertahun-tahun ya, terus muncul gitu aja plagiat dan nyuri ide itu mahal loh. Aduh anjir, apalagi karya. Anjing, kok gua nggak habis pikir gini sama netizen. Ya mungkin bisa jadi pihak manajemennya juga membaca bahwa masih ada dukungan buat mereka gitu dari netizen, terus ya makin gede kepala aja, nggak mau berusaha untuk mengejar, meminta maaf, meminta izin yang resmi gitu. Ya memang faktanya kalau tujuannya untuk komersil pasti ada yang namanya pembagian royalti, karena itu pakai karyanya Warkop DKI yang asli kan, gitu loh. Apa mungkin gara-gara rakus gitu ya pihak manajemennya, aduh nggak rela buat bagi-bagi. Tapi sumpah loh, kalau nggak clear sumpah, TV mah nggak mau pusing ya, TV mah nggak mau pusing. Ketika ada boykot ya udah boykot aja daripada gua ngerecok kena masalah gitu kan. Jadi buat manajemennya nih, kalau emang masih pengen terus nih komersil nyari duit nih, masih pengen dapat duit nih, nyari duit dari nama-nama warkopi nih, mending beresin dulu urusannya sama Om Indro. Kasihan ini 3 talent yang nggak tahu apa-apa, udah enak hidup masing-masing digabungin malah kejebak kayak gini, dibully pula di sosmednya. Nih, gue baru nemu satu sosmednya yang jadi dono ini, Sepriadi_97 nih. Di postingan terakhirnya itu nggak ada hubungannya postingannya sama Warkopi atau Warkop DKI KW ya. Tapi komentarnya bisa dilihat nih. Miris nyari duit sampai ngejiplak jadi orang lain, mana yang dijiplak legend pula nggak izin sama sekali jadi diri sendiri, emang nggak bisa. Tuh kan,
Jadi netizen yang nggak mau ngebaca detail, nggak mau nyari detail masalahnya bagaimana, itu yang dihajar ya talentnya. Manajemennya mana? Ya santai aja dia mah, dia nggak kena bully ini kan. Nah ini loh yang aing sayangkan gitu. Netizen sumbu pendek langsung babi buta, dukung siapa ya dihajar sama mereka gitu loh. Jadi kalau buat warkopi bagus kayak gini, jadi buat warkopi bagus aja buat berkarya atau dengan alasan melestarikan warkop DKI bagus, tapi beresin dulu izinnya ya. Biar nggak, aduh, oke? Pusing jadinya pusing. Gimana Santi People komentarnya? Kalau Santi People tim yang mana nih? Setuju warkop DKI atau warkopi? It's okay, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komen pendapat kalian. Seperti biasa, Mang Nen mau pamit dulu dan ciao.